Pemirsa, siang ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan Pak Hidayat. Beliau adalah Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur. Kita ingin tahu lebih banyak tentang asuransi Jasa Raharja ini. Tentu pemirsa banyak kali bertanya, untuk apa ada Jasa Raharja? Untuk apa setiap kali kita harus membayar kupon Jasa Raharja? Yuk kita dengar dari obrolan singkat dengan Pak Hidayat. Siapa tahu ada yang dari kita bisa belajar lagi, bisa mengerti lagi kenapa saya harus membayar pajak atau iuran Jasa Raharja setiap kali berurusan dengan kendaraan bermotor atau membeli tiket penumpang kapal. Ya, Pak Hidayat, baru-baru ini ada kejadian tragis di NTT, di mana ada sebuah kapal pelayaran dari Kupang ke Alor mengalami kecelakaan. Ini luar biasa, Pak. Jasa Raharja sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur atau masyarakat Indonesia pada umumnya luar biasa besar, Pak. Ya. Ini apa nih boleh tahu? Sebenarnya kenapa sampai Jasa Raharja mau mengeluarkan duit segitu banyak, santunan begitu besar untuk warga masyarakat yang mengalami kecelakaan kemarin, Pak? Boleh ceritakan sedikit, Pak? Terima kasih Pak Bang Anton. Selamat siang para pemirsa. Jadi seperti yang telah kita ketahui informasinya, bahwa kejadian yang mengalami wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2022 kemarin, terjadi musibah besar, yaitu terbakarnya kapal cepat Cantika Express 77, di mana melakukan pelayaran dari Kupang menuju Kalabahi Alor. Nah, di situ saudara-saudara kami tengah diuji, jadi sebanyak 360 korban yang menjadi musibah terjadinya kapal terbakar itu. Kemudian dari 360 korban itu terbagi 36 itu meninggal dunia dan dinyatakan masih belum diketemukan. Kemudian 287 korban itu mengalami luka-luka. Di samping itu juga adanya rawatan di rumah sakit, kemudian berobat jalan, itu 287 orang. Jadi kenapa kami berkewajiban untuk memberikan santunan seperti itu ya pertanyaannya. Jadi yang seperti diketahui, Jasa Raharja ini merupakan anak perusahaan dari holding, namanya IFG, Indonesia Financial Group, yang bernaung juga di dalam badan usaha milik negara. Amanah dari pemerintah, Jasa Raharja harus melaksanakan undang-undang, yaitu mengenai dana pertanggungan wajib untuk para angkutan penumpang umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dana pertanggungan untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi ada dua amanah yang harus kami laksanakan melalui pemerintah untuk memberikan kepastian jaminan kepada saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Baik itu musibah yang terjadi di alat moda transportasi, baik itu darat, laut, udara, sungai maupun penyeberangan, dan musibah yang terjadi di jalan raya, seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk yang harus kami laksanakan
salah satu bentuk juga bahwa negara itu hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya korban-korban yang mengalami kecelakaan. Seperti itu, Bang Anton. Pak, asuransi jasara harja itu hanya diperuntukkan atau mereka yang akan menerima santunan itu apakah hanya yang meninggal dunia atau kecelakaan juga, cacat karena kecelakaan ataupun luka karena kecelakaan itu juga akan menerima? Ya, jadi sebagai warga negara itu mempunyai hak, Bang Anton. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan santunan. Tetapi perlakuannya akan lebih secara spesifik. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, ada 2 penjaminan. Yang pertama adalah dana pertanggungan wajib untuk penumpang umum, itu berkaitan dengan moda transportasi. Saya ambil salah satu contoh, misalnya kita naik angkutan umum untuk bis nih, dari Kupang sampai ke Atambua, kita mengeluarkan ongkos kan. Betul. Nah, ongkos itulah include di dalamnya pembayaran iuran wajib bagi penumpangnya yang merupakan salah satu yang harus kami jaminkan keselamatannya. Jadi dia melekat. Begitu juga kita naik kapal ataupun pesawat udara, itu melekat pada saat seseorang itu melakukan pembayaran ongkos, itu sudah include harus wajib untuk dilindungi jasara harjanya. Itu untuk moda transportasi. Yang kemudian yang kedua adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, ini mekanismenya melalui mekanisme samsat nih, Bang Anton. Jadi setiap pemilik kendaraan, baik itu roda 2, terus kemudian roda 4, roda 6, dan seterusnya, pada saat setiap tahunnya melakukan perpanjangan pajak. Nah, di situ include adanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau disingkat SWDKLLJ ataupun SW Jasara Harja. Jadi melekat ini. Nah, setiap kendaraan yang melakukan pembayaran pajak, terus kemudian SW Jasara Harjanya, termasuk di dalamnya proses pengesahan dan identifikasi kendaraan bermotor. Jadi ada 3 instansi di Samsat itu. Samsat itu merupakan satuan manunggal administrasi di bawah satu atap. Ada 3 komponen yang include di dalamnya, yaitu dari kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan Jasara Harja. Nah, keterkaitan mengenai terjadinya musibah seperti yang Bang Anton tadi sampaikan, misalnya warga kita lah, dia bepergian, kemudian terjadi tabrakan antara 2 kendaraan. Nah, itu secara langsung 2 kendaraan ini melakukan pembayaran di kantor bersama Samsat, secara otomatis itu dalam lindungan Jasara Harja. Kemudian saya ambil contoh lagi penyeberang jalan, tukang gerobak, terus kemudian sepeda dayung, dia menyeberang kemudian tidak melihat kanan kiri, ditabrak oleh kendaraan lain. Nah, secara tidak langsung korban yang ditabrak ini dia mendapatkan jaminan dari Jasara Harja. Pertanyaannya, kalau siang pengendara yang menabrak ini bagaimana kan gitu? Padahal dia sudah membayarkan kewajibannya di Samsat nih. Samsat. Jadi peruntukannya itu pembayaran ini untuk korban yang ditabrak, bukan untuk kita. Jadi kita mungkin dalam segi agama ya, sebagai sedekah jariah. Ya. Kita membayar itu untuk korban yang kita tabrak, bukan untuk diri kita. Nah, jadi melalui pembayaran itu pihak ketiga, third party liability namanya. Ya. Jadi si korban, kemudian dia ditabrak oleh katakanlah pengendara, dia akan sampaikan, Pak Jasara Harja, saya sudah membayar nih di kantor bersama Samsat, saya menabrak si fulan, tolong dong disantuni. Kami
di Jasara Harja sebagai pihak ketiga untuk melakukan pembayaran dana santunan itu kepada korban yang ditabrak. Nah, seperti itu mekanismenya. Kemudian mengenai besaran santunan dan jenis-jenis santunan itu ada 4. Pak Anton. Kalau meninggal dunia itu besarannya 50 juta per jiwa. Kemudian kalau dia ada biaya rawatan, obat-obatan maupun berobat jalan itu maksimal 20 juta. Kemudian ada namanya dana santunan untuk cacat. Cacat itu ada 2. Cacat secara fisik, misalnya hilang anggota tubuh. Terus kemudian cacat kehilangan fungsi. Contoh, misalnya dari tangan saya yang bisa saya gerakkan maksimal ternyata hanya sedikit prosentasenya. Nah, itu akan ditetapkan oleh dokter konsultan kami. Berapa persen sih anggota tubuh itu tidak bisa digerakkan, dan itu maksimalnya 50 juta. Kemudian yang keempat itu adalah biaya santunan penguburan. Ini diberikan kalau tidak memiliki ahli waris, Pak. Nah, sekarang akan merembet nih, apa sih, siapa saja sih yang dikategorikan sebagai ahli waris kan? Nah, di dalam undang-undang yang telah diberikan oleh pemerintah melalui kami, untuk kriteria yang namanya ahli waris itu ada 3. Yang pertama, janda atau dudanya yang sah. Maksudnya bagaimana? Kalau istrinya yang meninggal, otomatis suaminya yang menjadikan ahli waris. Begitu juga sebaliknya. Ini yang pertama adalah janda atau dudanya yang sah. Kemudian yang kedua, orang tuanya yang sah. Mohon maaf, janda atau dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah dulu dari suami istri. Kemudian yang ketiga adalah orang tuanya yang sah. Orang tua yang sah ini kriterianya dari mana? Dari suami atau istri. Jadi kalau kita perhatikan itu merupakan satu garis lurus. Janda atau dudanya yang sah, kemudian anak-anaknya yang sah, orang tuanya yang sah. Nah, di dalam ketentuan itu ataupun di undang-undang itu tidak disebutkan namanya oma opanya, omnya, tantenya. Oh iya. Nah, jadi ini itu kan menyamping. Satu garis lurus vertikal, bukan horizontal. Nah, itulah yang mungkin bisa disampaikan. Itu yang dianggap sebagai ahli waris ya. Oke. Tadi dijelaskan terkait dengan cacat permanen atau kehilangan tubuh. Seperti itu, misalnya kalau biaya pengobatan itu lebih besar daripada misalnya biaya rumah sakit lebih mahal daripada jatah dari asuransi atau platform asuransinya. Bagaimana, Pak? Apakah itu ada keharusan dari keluarga harus ikut membantu, atau dari pihak penabrak, atau juga bagaimana, Pak? Mungkin ada jalan keluar biar masyarakat juga tahu. Kalau memang tidak ada aturan pemerintah bahwa pemerintah hanya mengganti sesuai dengan platformnya 50 juta atau 20 juta, ya itu harus diterima. Atau ada penjelasan lain, Pak? Ya, jadi kalau kami di bidang asuransi itu ada irisan namanya. Jadi masing-masing asuransi dia mempunyai batasan ketentuan untuk melakukan pembatasan ya, ataupun boleh dibilang ada ketentuan yang mengikat untuk standarisasi namanya besaran santunan. Nah, seperti kami, kalau untuk dia luka-luka, terus kemudian rawat inap di rumah sakit maupun berobat jalan itu maksimal 20 juta. Nah, pertanyaannya kalau seandainya plafonnya dari Jasara Harja itu sudah maksimal, misalnya biaya di rumah sakit itu 30 atau sampai 50 juta karena adanya operasi besar seperti itu. Nah, kalau itu terjadi sepanjang si pasien ataupun kami menyebutnya namanya claimant. Claimant kami itu sudah
mencapai nilai maksimal dari plafon ataupun dana santunan yang sudah kami keluarkan, dan beliau ini ada asuransi lainnya. Asuransi lainnya itulah yang untuk membackup kekurangan tersebut. Contoh, misalnya dari mitra kerja kami ada BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, atau asuransi swasta yang lain. Sepanjang katakanlah dari batasan plafon itu sudah maksimal, nah dari mitra kerja kami inilah yang nanti akan membantu mengurangi ataupun membackup biaya kekurangan dari resiko musibah yang dialami oleh klien kami seperti itu. Gitu ya. Jadi berarti memang semuanya ada batasan. Jadi ya seperti tadi Bapak jelaskan bahwa ini ada irisan dan lain-lain. Ya itu kalau dia seandainya dia punya asuransi lain, Pak. Kalau orang kampung yang tidak punya asuransi lain ya walau alam. Ya, itu menjadi beban pribadi dari si klien tersebut. Betul. Oke. Ya. Menarik, Pak. Banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Saya sendiri tidak mungkin walaupun punya asuransi atau selalu membayar kupon asuransi Jasara Harja, tapi saya tidak tahu ada manfaat-manfaat seperti ini. Kita gali lebih jauh, Pak, terkait dengan asuransi ini. Kalau menurut Bapak, asuransi Jasara Harja ini penting sekali buat warga Indonesia atau boleh dibilang para pemakai jasa moda transportasi, atau seperti apa, Pak? Ya, sangat penting sekali. Karena ini kan salah satu bentuk negara itu care. Negara itu sangat memperhatikan untuk kemaslahatan warga negaranya. Jadi kalaupun musibah itu terjadi, kami harus bergerak semaksimal mungkin. Karena kami juga dibatasi oleh adanya satu penilaian. Misalnya nih, kalau dia terjadi meninggal dunia, itu kami ditargetkan itu 3 hari sudah harus terbayarkan. Nah, percepatan inilah salah satu bentuk kami. Kami harus melakukan sesuatu yang harus cepat tanggap lah, Pak ya. Seperti itu, jemput bola dan sebagainya. Dan ini akan membantu untuk kehidupan saudara-saudara kami. Ya. Sebagai contoh bahwa yang musibah yang terjadi kemarin itu pembayaran dana santunan untuk kapal terbakar Cantika. Tanggal 24 kejadian, tanggal 27 kami sudah melakukan transfer ke rekeningnya ahli waris. Karena yang namanya musibah itu merupakan satu resiko yang tidak pernah kita tahu. Nah, di satu sisi saudara-saudara kami dalam keadaan kondisi tertimpa musibah dan sebagainya, ada biaya-biaya yang mungkin harus dikeluarkan oleh saudara-saudara kami. Ya. Contoh, kalau mungkin dari saudara-saudara kami Nasrani, dia harus melakukan satu ibadah pemakaman, ibadah dan sebagainya. Kalau saudara-saudara kami di Muslim ada yang namanya tahlilan, ya, dan sebagainya, itu membutuhkan biaya. Nah, sebagaimana yang harus kami lakukan itu agar saudara-saudara kami ini dapat kami ringankan bebannya. Nah, melalui percepatan pembayaran santunan itulah bisa meringankan, termasuk bagi saudara-saudara kita yang mengalami kecelakaan kalau dia luka-lukanya. Yang namanya orang kan tidak diprediksi, wah saya harus bawa uang seperti berapa banyak dan sebagainya. Begitu terjadi musibah kecelakaan terus kemudian mengalami rawat inap di rumah sakit, nah nanti rumah sakit ini yang menalangi dulu nih. Ya. Setelah katakanlah si korban ataupun klien kami itu sudah keluar dari rumah sakitlah yang akan menagihkan ke kami sebagai bentuk
untuk membantu saudara-saudara kami ini, jangan dong berpikir lagi masalah dana. Berpikirlah bagaimana punya semangat hidup untuk bisa sembuh, cepat sembuh, sempat beraktivitas, untuk pembiayaan dan sebagainya serahkan ke Jasara Harja. Seperti itu. Itu salah satu bentuk kami melakukan percepatan dan care terhadap Pak Hidayat, tadi kalau saya tidak salah tangkap, biaya asuransi atau asuransi akan dibayarkan kepada korban. Bagaimana dengan penabrak atau orang yang katakanlah saya yang lagi nyetir, lalu di tengah jalan saya tabrak seseorang, lalu asuransi pasti akan membayar yang ditabrak untuk membawa ke rumah sakit. Sementara bersama dengan itu saya juga mengalami ada cacat lain atau luka-luka lain karena rem mendadak, lalu mungkin terbentur ke setir, lalu terjadi hal-hal yang mengakibatkan saya mengalami kecelakaan juga. Untuk pribadi saya atau untuk penabrak itu akan mendapat asuransi lagi atau tidak? Jadi kalau untuk penjaminan kami ini ada dua kategori, kasus yang terjamin maupun yang kasus yang kedua adalah kasus yang tidak terjamin. Nah, kasus yang tidak terjamin itu seperti apa? Contohnya laka tunggal, jatuh sendiri, terjadi selip, masuk jurang dan sebagainya. Ini yang namanya laka tunggal. Terus kemudian terjadi bencana alam seperti yang pernah kita alami, Seroja. Kemudian kendaraan ini dipergunakan dalam suatu area ketangkasan, gestrek, motor, off-road dan sebagainya. Kemudian terjadi peperangan, terjadi reaksi atom. Ini diklasifikasikan sebagai di luar dari jaminan Jasara Harja. Kemudian kasus yang terjamin. Kasus yang terjamin itu seperti yang tadi pernah saya sampaikan, terjadi tabrakan antara dua kendaraan. Kendaraan A dan kendaraan B itu sudah melakukan pembayaran pajak, SW maupun pengesahan STNK di kantor bersama Samsat. Terjadi tabrakan dua kendaraan, kemudian salah satu atau dua-duanya itu mengalami luka ataupun sampai meninggal dunia. Ini yang namanya subsidi silang, Bang Anton. Karena dua-duanya sudah membayar, ini si A menyantuni si B, si B menyantuni si A. Nah, kemudian pejalan kaki, sepeda dayung, tukang gerobak, selama dia menjadi korban dari yang ditabrak itu, secara otomatis dia terjamin. Sedangkan si penabraknya itu di luar dari jaminan kami. Nah, seperti itu. Paham sekarang. Nah, bagaimana yang mengantisipasi kalau terjadi kondisi seperti itu? Nah, mungkin bisa ditindaklanjuti seperti kasus laka tunggal tadi. Karena tidak dijamin oleh Jasara Harja, ada ini anak perusahaan kami, Jasara Harja Putra. Jasara Harja Putra yang bisa untuk membackup-nya. Oh, pantas kalau begitu saya bisa dipahami sekarang bahwa di loket Samsat ada Jasara Harja Putra juga ya, Pak ya. Dalam obrolan dan beberapa waktu yang lalu pada kesempatan santai kami sempat mendengar terkait dengan bagaimana asuransi Jasara Harja bisa mengcover kerugian ataupun mengcover biaya yang begitu besar di Nusa Tenggara Timur. Tahun 2021 hampir sekitar 18 miliar. Dan di tahun 2022 ini angkanya sudah 22 miliar. Luar biasa. Tapi lebih baik kita dengar langsung dari beliau. Pak, ini angka yang signifikan ini, Pak. Sementara berapa sih sebenarnya pendapatan asuransi Jasara Harja di Nusa Tenggara Timur? Kalau mengenai pendapatan dari besaran santunan ya mungkin saya bisa sampaikan terlebih dahulu. Untuk kontribusi santunan nih berdasarkan dari sifat cedera
di tahun 2021 sampai dengan Oktober kemarin ini Bang Anton, itu kita sudah bayarkan dana santunan 18,6 M. Kemudian sampai dengan Oktober kemarin di 2022 itu 21 Bang, 21,8 M. Jadi terjadi peningkatan kurang lebih 14,77%. Apa yang terjadi? Karena tingginya laka lantas. Nah, tingginya laka lantas ini dipacu oleh apa? Topografis bisa Pak. Dari human error juga bisa. Nah, dalam statistik yang telah kami sampaikan tadi terjadi peningkatan 14,77%. Ini angka yang luar biasa, signifikan sekali. Nah, sementara untuk yang meninggal dunia saja itu di 2021 itu 13,6 M. Kemudian sampai dengan Oktober 2022 itu 14,55 M. Ada peningkatan nih Bang. Nah, bagaimana dengan luka-lukanya? Luka-lukanya itu 4,58 M. Kemudian di 2022 itu 6,4 M. Nah, ini perlu adanya himbauan, adanya sarana untuk mencegah, kemudian kita mengedukasi masyarakat, karena ini menyangkut masalah nyawa. Bagaimana kondisi terjadi sebagai tulang punggung keluarga, terjadi musibah, hilang nyawa dan sebagainya, ini kan sangat riskan sekali seperti itu. Nah, untuk data pelayanan santunannya ini selama periode sampai dengan 2022 itu kecepatan pembayaran santunan itu 1 hari 6 jam. Seperti yang kami sampaikan tadi, kantor pusat itu menargetnya 3 hari. Sementara kenyataannya sekarang, alhamdulillah kami sampai dengan Oktober kemarin itu bisa menembus 1 hari 6 jam. 1 hari 6 jam, berarti boleh dibilang hampir 4 jam dari periode tahun kemarin itu kami lebih cepat. Peningkatan yang luar biasa. Nah, untuk kerjasama dengan rumah sakit di seluruh NTT ini kami sudah bekerjasama dengan 53 rumah sakit. Berarti sudah hampir seluruh rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Jasara Harja. Kita sudah 100% Pak. Pak, kalau tadi dikatakan kerjasama dengan rumah sakit, berarti pasien ketika atau korban laka lantas atau korban penggunaan moda transportasi tadi, ketika dia mengalami kecelakaan, dia tidak perlu memikirkan biaya ya pasti. Semua biayanya di cover oleh asuransi dan dia sampai dia keluar dan dia hanya tinggal tanda tangan. Tapi dengan catatan Pak Anton, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana dengan kasus kecelakaan ini? Apakah dia terjamin atau tidak terjamin? Nah, sepanjang itu dalam jaminan Jasara Harja, biayanya berdasarkan dari ketentuan yang ada, kita tanggulangi. Soal jaminan tadi Pak, saya ingin tahu bagaimana dengan, misalnya saya punya kendaraan, sepeda motor nih, lalu saya bawa motor kemudian ada kecelakaan di jalan, saya nabrak orang. Sementara motor saya ini, pajaknya saya belum bayar. Pajak loh, bukan STNK. Pajaknya saya belum bayar. Pajak tahunan. Apakah itu di-cover oleh Jasara Harja atau tidak, Pak? Nah, secara aturan itu salah. Secara aturan salah ya? Ada 3 komponen ini yang melapisinya. Si pengendara itu dia belum bayar pajaknya. Secara otomatis dia belum membayar SW Jasara Harjanya. Sekaligus dia tidak melakukan proses pengesahan, karena itu kan wajib setiap tahunnya melakukan perpanjangan dan pengesahan STNK. Nah, ini keterkaitan. Nah, selama
selama ini dia tidak melakukan itu, berarti kan itu kan salah. Nah, yang perlu diketahui bahwa pembayaran dana santunan itu kami dapatkan dari pembayaran itu, Pak. Logikanya nih, Ya. bagaimana kami mau membantu saudara kami nih untuk memenuhi haknya, sementara kewajibannya belum dia lakukan. Nah, kalaupun itu terjadi, kami selalu mengarahkan, tolong dong bayar dulu, sembari berkasnya ini kami juga bantu proses. Jadi hubungan simbiosis nih. Ya berarti itu kesediaan untuk membantu ya benar-benar. Salah satunya itu, salah satu bentuk dari negara hadir itu kan untuk membantu masyarakat. Ya, betul Pak. Memang betul itu membantu. Tetapi dalam artian tadi, ketika dia belum membayar, lalu pas terjadi peristiwa kecelakaan, Jasara Harja bilang, oh kamu harus membayar dulu, baru kita akan memproses ini. Biasanya kalau di asuransi yang lain tidak boleh Pak. Tidak mahal, tidak mahal. Ya, kami kan juga memberikan masukan edukasi nih, Pak Anton. Kalau Anda mau hak, kewajiban tolong dong penuhi. Nah, kalau seandainya terjadi kecelakaan, pajaknya, terus kemudian SW Jasara Harjanya, termasuk proses identifikasinya belum dilaksanakan, tolong dong dibantu juga kami untuk bisa membayarkan itu, Jasara Harja maupun pajak. Karena ini saling tergantungan, Pak. Pajak dari kendaraan itu pun untuk proses pembangunan loh buat kita. Nah, Jasara Harja juga begitu, untuk membantu meringankan. Kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, gimana Pak ya? Terus preminya kemana? Tetap kami juga membantu. Prosesnya seperti apa? Kami menyelenggarakanlah FGD untuk pencegahan kecelakaan. Kami melakukan yang namanya pengobatan gratis, kemudian memberikan sarana dan prasarana untuk pembangunan masjid ataupun gereja untuk ibadah. Itu kita kembalikan ke masyarakat lagi. Jadi semua yang berkaitan dengan dana santunan, terus kemudian untuk kemaslahatan masyarakat, kita coba untuk bantu untuk masyarakat. Nah, selain itu, tugas dari masyarakat adalah melaksanakan kewajibannya nih Pak Anton. Jangan sampai katakanlah lunggak terus kemudian dia bepergian tanpa memperhatikan keselamatan dan sebagainya, yang nanti akan merugikan dirinya sendiri. Dan sekarang ini yang sedang kita galang ini ya, Pak Anton, itu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 mengenai pasal 74, kendaraan selama 2 tahun ini tidak melakukan perpanjangan, baik itu pajak kendaraan, terus kemudian Jasara Harja maupun pengesahan, itu nanti dianggap bodong loh Pak, dianggap bodong tuh. Nah, jadi kami menghimbau saudara-saudara kami, mumpung ini ada teks amnesti nih sampai Desember nih, jadi kalau yang masih belum melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak Jasara Harja maupun pengesahan STNK, mari manfaatkan momen ini, karena dari Badan Pendapatan Daerah ini ada pembebasan nih untuk dendanya. Nah, kalau kami dari Jasara Harja juga turut berpartisipasi membebaskan denda-denda yang tahun lalu nih Pak. Katakanlah misalnya terjadi tunggakan 5 tahun nih, Jasara Harja hanya bayar pokoknya yang pokok dan denda di tahun berjalan, kemudian pokok yang 4 tahun ke belakang, denda tahun 4 tahun ke belakangnya dibebas nih. Nah, begitu juga dari Bapenda, ada keringanan yang bisa diberikan untuk membantu saudara-saudara kita di NTT seperti itu. Suatu perjuangan yang boleh dibilang tidak ternilai, karena saya melihat bagaimana selama ini peran Jasara Harja ketika masyarakat mengalami kecelakaan, selalu Jasara Harja hadir di situ. Satu hal yang saya ingin tahu,
terkait dengan asuransi Jasara Harja. Sampai dengan sekarang, bagaimana di Nusa Tenggara Timur ini kesadaran masyarakat terhadap ada animo untuk membayar pajak ataupun mengurus semua aturan atau retribusi yang ada, Pak? Kalau dilihat dari periode sampai dengan Oktober kemarin, tingkat kesadaran dari saudara-saudara kita masih kurang, Pak. Jadi mungkin ini berefek juga dari kendala COVID ya, kendala COVID, terus kemudian adanya bencana-bencana yang terjadi, karena daerah kita ini kan rawan sekali dengan bencana, baik itu banjir, terus angin kencang dan sebagainya. Tapi yang perlu kami himbau bahwa saudara-saudara kami ini melakukan satu aktivitas dan juga di jalan raya. Nah, tolong dari bentuk keselamatan, kemudian kewajiban-kewajibannya itu ya harus dipenuhi. Karena semua sarana dan prasarana itu nanti akan kembali juga kepada kita. Proyek-proyek untuk pembangunan jalan, terus kemudian fasilitas yang lain, peruntukannya itu dari situ sebenarnya, Pak. Nah, termasuk juga dari pembayaran premi dana santunan untuk Jasara Harjanya. Logikanya, kalau tidak ada pembayaran, bagaimana kami mau melakukan pembayaran santunan, kan seperti itu. Itu logikanya. Nah, di satu sisi kami juga mengetuk pintu dari saudara-saudara kami nih terkait seperti yang Pak Anton tadi sampaikan. Kalau dia lupa untuk membayar kewajibannya, terus kemudian terjadi musibah, tolong dong kami juga dibantu. Kami juga akan membantu saudara kami ini yang tertimpa musibah ini, kan gitu. Tetapi sembari ini proses berjalan, sama-sama berjalan nih. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, simbiosis mutualis nih. Bapak Ibu yang jadi korban kecelakaan ataupun saudaranya, tolong dong dibantu nih, bayar pajaknya di Samsat. Sembari proses ini kami selesaikan. Begitu sudah terjadi pembayaran kendaraan ini, ya nanti tagihan dari rumah sakit juga akan kami selesaikan nih. Salah satu bentuk yang harus kami pertanggungjawabkan untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah ini. Terakhir, Pak Hidayat, apa himbauan Bapak terhadap bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur? Jadi kami bermohon kepada saudara-saudara kami khususnya di Nusa Tenggara Timur, tolong bagi pemilik kendaraan yang belum melakukan kewajibannya, ini ada momen tax amnesty sampai dengan Desember tanggal 22. Jadi manfaatkan, di situ ada kebijakan pembebasan maupun katakanlah pengurangan dari Bapenda maupun Jasara Harja semaksimal mungkin untuk bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan guna pembangunan provinsi yang kita cintai, sehingga semua akses dan sebagainya itu bisa kita rasakan dari pembayaran pajak Jasara Harja dan pengesahan STNK yang Bapak Ibu miliki. Dan yang kedua, kami berharap utamakan keselamatan berlalu lintas. Tolong dilengkapi dengan helm, kendaraannya kalau malam itu dinyalakan lampunya, sehingga kita meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dan ingat, keluarga di rumah menunggu Bapak Ibu sekalian, sehingga keselamatan itu menjadikan nomor satu buat kita untuk lebih tertib berlalu lintas dan patuhi semua peraturan yang ada. Mungkin itu saja. Pemirsa, demikian obrolan kami dengan Bapak Hidayat, Kepala Cabang PT Asuransi Jasara Harja Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi
kita dengarkan tadi bersama, kita simak bersama, akan menjadi bekal buat kita dan kita pahami bersama. Karena kalau kita tidak paham, sampai kapanpun, ya begini saja nasibnya. Harapan kami, kita sama-sama mari merubah keadaan menjadi lebih baik ke depan. Demikian perbincangan kita, sampai jumpa.